Beberapa suku yang memiliki tradisi unik dan aneh di dunia yang mungkin jarang diketahui oleh kamu karena sudah hidup di dunia modern. Mereka masih merangkul dan mempertahankan budaya khas yang mereka yakini. Banyak dari suku-suku ini hidup di daerah yang terpencil dan enggan untuk bergabung dengan dunia yang lain. Mungkin, inilah yang mereka lakukan untuk menjaga tradisi lama mereka dari kepunahan. Mereka juga masih memakai alat berburu tradisional. Nah, untuk kamu yang semakin penasaran, berikut beberapa tradisi suku yang unik di dunia. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan like videonya, agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat untuk semua orang. Suku Karen. Suku Karen tinggal di beberapa desa bagian utara Thailand. Wanita suku Karen mengenakan kalung kuningan yang disusun bertumpuk di leher mereka. Tradisi turun-temurun dari nenek moyang merupakan salah satu tradisi yang begitu sakral. Biasanya mereka mulai memakai kalung panjang dari usia 5 atau 6 tahun. Mulanya dimulai memakai 5 buah kalung, lalu ditambahkan 2 buah kalung pergangan dari tahun ke tahun. Meskipun terasa berat, mereka tidak diperbolehkan melepas kalung ini. Kecuali ketika akan menikah, melahirkan dan meninggal dunia. Tradisi ini bertujuan untuk memanjangkan leher. Mereka meyakini jika semakin panjang leher, semakin cantik mereka di mata pria. Konon, kalung ini bisa menghindarkan para wanita dari binatang buas. Terlebih, pada zaman dahulu, suku Karen kerap hidup berpindah-pindah di area pelosok dan memungkinkan mereka untuk bertemu dengan binatang buas. Suku Apatani. Suku Apatani di Arunachal Pradesh, India. Perempuan suku Apatani selalu dianggap memiliki paras yang indah di antara suku lainnya di Arunachal. Kecantikan mereka itu pun menjadi incaran orang-orang suku lain. Rasa ingin memiliki itu akhirnya menimbulkan berbagai masalah dan peperangan antar suku. Maka dari itu, demi melindungi diri dari mara bahaya, wanita suku Apatani melubangi hidungnya dan menutupnya dengan kayu. Hal itu dilakukan agar mereka tidak lagi terlihat menarik bagi suku lain. Supaya penampilannya terlihat jelek, wanita Apatani juga menato tubuh mereka secara vertikal dari dahi ke ujung hidung dan 5 garis di dagu mereka. Tradisi ini dilakukan sejak awal kedewasaan, ketika mereka menstruasi untuk pertama kalinya. Namun, tradisi tersebut tidak lagi dilakukan oleh wanita kelahiran 1970, sehingga tradisi ini dilupakan dan menghilang seiring berjalannya waktu. Generasi muda tak meneruskan tradisi ini karena menjadi pemandangan yang aneh bagi mereka untuk ke kota mencari pekerjaan dalam tampilan wajah yang tak biasa. Suku Oda Abe. Suku Oda Abe adalah salah satu suku di Afrika yang nomaden alias berpindah-pindah tempat tinggal. Suku ini kerap melakukan perjalanan dari pesisir timur ke pesisir barat Afrika. Suku ini memiliki tradisi unik di mana warganya diperbolehkan mencuri atau mengambil istri atau suami orang lain, guys. Sebelum mengambil istri atau suami orang, dilakukan terlebih dahulu kontes ketampanan yang diikuti pria dewasa. Sebelum itu para pria akan berdandan setampan mungkin untuk menarik perhatian para wanita. Para pria tersebut akan menari hingga wanita yang tertarik dan terpikat dengan si pria bisa langsung ikut menari bersama. Mereka pun akan dinobatkan sebagai pasangan dan langsung menjadi suami istri walaupun asalnya adalah milik orang lain, dan para perempuannya pun bebas memilih lelaki yang diinginkannya walaupun sudah mempunyai suami. Bagi mereka baik suami ataupun istri bebas mencari pasangan baru sebanyak-banyaknya. Suku Surma. Suku Surma tinggal di sekitar Danau Turkana dan Lembah Omo di selatan Ethiopia. Suku ini terbagi menjadi 3 kelompok suku yaitu suku Mursi, suku Suri, dan suku Mekan. Perempuan di suku ini memiliki tradisi unik yaitu meletakkan piring yang terbuat dari tanah liat pada bibir untuk standar kecantikan mereka. Tradisi ini dilakukan sejak usia remaja. Proses pemasangan piring yang diketahui begitu ekstrim. 2 hingga 4 gigi bagian bawah harus dicabut terlebih dahulu.
Setelah itu, bibir bawah akan menyesuaikan piring yang dipilih. Bila perlu, bibir bawah akan dipotong hingga pas dengan ukuran piring. Semakin besar piring di bibir maka semakin cantik, selain itu besar pula status sosial wanita tersebut. Dengan alasan itulah tradisi unik ini masih terus dipertahankan oleh suku Surma. Suku Dinka. Suku Dinka adalah kelompok etnis Bitolich asli Sudan Selatan dengan populasi yang cukup besar ya guys. Suku Dinka juga memiliki tradisi yang unik, yaitu mengukir wajah mereka. Bagi suku Dinka, kecantikan seseorang dilihat dari sayatan di wajahnya. Seseorang dianggap cantik apabila wajahnya penuh dengan sayatan yang bermakna. Setiap sayatan di wajah memiliki makna tersendiri. Mereka yang sukses dalam ritual penyayatan tersebut akan dipandang sebagai sosok yang kuat dan dewasa serta dipandang berharga oleh anggota suku lainnya. Dan wanita pun akan dipandang sebagai perempuan yang cantik. Namun jika menolak menjalankan tradisi ini maka akan dikucilkan oleh anggota suku karena dianggap menodai tradisi. Suku Dayak. Suku Dayak mempunyai tradisi unik yang disebut dengan tradisi telingaan aru. Telingaan aru merupakan tradisi memanjangkan telinga yang dilakukan oleh wanita maupun pria suku Dayak. Tradisi telingaan aru hanya dilakukan di sebagai subsuku Dayak yang tinggal di pedalaman Kalimantan. Tradisi telingaan aru tidak dilakukan untuk kaum wanita saja, melainkan juga untuk kaum pria suku Dayak. Pemanjangan daun telinga ini sebagai identitas kebangsawanan bagi pria dan simbol kebangsawanan dan kecantikan wanita. Bagi suku Dayak Kenyah pemanjangan telinga ini menunjukkan bahwa orang tersebut berasal dari kalangan bangsawan. Masyarakat Dayak Kenyah biasa memanjangkan daun telinga menggunakan logam berbentuk lingkaran gelang atau gasing berukuran kecil. Pria dan wanita memiliki aturan panjang telinga yang berbeda. Untuk wanita memanjangkan telinganya hanya sebatas dada. Sedangkan pria memanjangkan telinga tidak boleh melebihi bahunya. Lotus Feet Cina. Lotus Feet merupakan standar kecantikan Cina pada zaman dahulu, yang pada zaman itu kaki kecil atau mungil dianggap untuk mempercantik wanita. Terdapat banyak versi dari catatan sejarah tentang Lotus Feet ini. Yang paling terkenal adalah cerita tentang seorang penari cantik pada zaman dinasti Shang. Penari tersebut memiliki kaki yang sangat kecil dan juga runcing. Gerakan penari tersebut pun terlihat sangat elegan dan indah. Kaisar yang pada saat itu memimpin, memuji bahwa kaki sang penari bagaikan bunga teratai, lotus. Sejak saat itu, banyak wanita terutama dari kalangan bangsawan mulai mencari cara agar kakinya mirip sang penari. Lotus Feet sendiri dibuat atau dibentuk dengan cara cukup unik. Biasanya dilakukan pada bayi yang baru lahir atau anak-anak di bawah 10 tahun. Di mana proses pembuatan atau pembentukannya dengan cara kaki direndam dalam sebuah ramuan khusus yang mengandung rempah-rempah, obat-obatan, dan juga darah hewan. Kemudian kuku pada kaki akan dipotong dan juga dibentuk untuk menghindari infeksi. Setelah itu jari-jari akan dibentuk dengan cara dibengkokkan ataupun dipatahkan. Waduh ngeri lur. Nah itulah tadi beberapa tradisi suku di dunia yang tergolong unik dan memiliki ciri khas tersendiri. Menurut kamu tradisi suku apa aja nih guys yang paling unik?